Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sintung Stopul Siagian dengan NPM B1A 01819. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terhadap lingkungan hidup. Di mana pada video kali ini saya mengangkat 3 artikel. Yang pertama yaitu artikel kajian Undang-Undang Cipta Kerja terhadap aspek lingkungan yang diterbitkan oleh Nyala Karya, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS. Yang kedua itu saya mengambil kajian artikel dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang berjudul Kertas Advokasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam. Terus yang ketiga yaitu saya mengambil artikel kajian dari Wahana Lingkungan Hidup yang berjudul Omnibus Law Kitab Hukum Oligarki. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu terkait implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, di mana saya mengkelompokkan 4 aspek yang menjadi pokok perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu di bagian sektor perlindungan lingkungan hidup, yang kedua yaitu di bagian sektor perizinan, yang ketiga itu sektor pengolahan limbah, dan yang terakhir yaitu sektor perkebunan minerba dan agraria. Langsung saja kita masuk ke bagian sektor perlindungan lingkungan hidup. Yang pertama itu terkait analisis dampak lingkungan. Ada beberapa pasal yang dihapus dari Undang-Undang PPLH menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu pasal 25 huruf C. Dokumen AMDAL memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha ataupun kegiatan usaha. Di mana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Cipta Kerja, dia memuat pada pasal huruf C, dokumen AMDAL memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Di mana di sini ada yang membedakan yaitu masyarakat yang ikut serta dalam perancangan AMDAL di Undang-Undang PPLH itu masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu masyarakat yang ikut menyusun AMDAL hanya masyarakat yang terkena langsung oleh dampak kegiatan usaha. Selanjutnya dalam Undang-Undang PPLH pasal 26 ada 4 poin yang menjadi fokusan dalam Undang-Undang PPLH. Yang pertama itu dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemeraksa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua itu pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Di poin ketiga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Poin yang keempat, masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sama-sama kita ketahui bahwa proses AMDAL dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 itu dikerucutkan menjadi sederhana. Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya memuat 3 poin, yaitu yang pertama dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 22 disusun oleh pemeraksa dengan melibatkan masyarakat. Poin 1 ini masih sama dengan poin 1 yang ada di Undang-Undang PPLH. Sedangkan yang kedua yaitu penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan kegiatan. Di sini ada pembedanya dengan Undang-Undang PPLH.
di mana di poin 2 Undang-Undang PPLH pasal 26 pelibatan masyarakat itu tidak hanya masyarakat yang terkena langsung oleh dampak kegiatan usaha, melainkan pemerhati lingkungan dan NGO lain ikut serta dalam penyusunan AMDAL. Yang ketiga, dalam Undang-Undang PPLH pada pasal 32 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan di pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu menyusun AMDAL bagi usaha atau kegiatan usaha mikro dan kecil berdampak penting terhadap lingkungan. Di mana di sini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menjadi pembedanya yaitu sedikit melupakan proses pembuatan AMDAL terhadap kegiatan usaha mikro dan kecil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UPLH, upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPLH. Di Undang-Undang PPLH itu tercantum dalam pasal 34 ayat 1 bahwa setiap usaha atau kegiatan yang tidak termaksud dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL atau UPL. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2011 Tahun 2020 di mana pada pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL UPL. Selanjutnya kita masuk ke poin sektor perizinan. Judul yang mana selanjutnya kita saya akan menjelaskan terkait izin lingkungan. Di dalam Undang-Undang PPLH pasal 36 itu memuat 3 poin. Yang pertama yaitu setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Poin kedua, izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL. Poin ketiga, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL. Poin keempat, izin lingkungan hidup diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau sering kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang tersebut menghapuskan pasal 36. Di sini sangat jelas bahwa perbedaan Undang-Undang PPLH dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini lebih memberi ruang besar terhadap korporasi yang ingin melakukan kegiatan usaha tanpa menimbang keadaan lingkungan. Pasal 36 UU PLH ini yang dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sangat membuktikan bahwa lingkungan kita saat ini sedang terancam. Yang ketiga, saya akan membahas sektor pengelolaan limbah. Judulnya itu pembuangan limbah. Dalam Undang-Undang PPLH, ketentuan tentang pembuangan limbah B3 diatur dalam Undang-Undang PPLH. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pada pasal 61A dalam hal penangguhjawaban usaha atau kegiatan. Yang pertama, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan,
atau mengolah B3. Yang kedua, menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola atau menimbul limbah B3. Poin ketiga, membuang air limbah ke laut. Poin keempat, membuang air limbah ke sumber air. Poin kelima, membuang emisi ke udara. Poin keenam, memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pengelolaan tersebut dinyatakan dalam ANDAL atau UKL-UPL. Di sini, di dalam Undang-Undang PPLH itu mengatur bahwa flysheet dan faba, flysheet as dan batan as itu merupakan limbah B3. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu mengeluarkan faba dari limbah B3, yang dimana limbah B3 ini lebih diperuntukkan untuk kegiatan usaha. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanggung jawab mutlak korporasi. Di dalam Undang-Undang PPLH, pada pasal 88, setiap orang yang tindakan usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola B3, atau yang menimbun ancaman serius terhadap lingkungan, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu menyatakan di pasal 88, setiap orang yang tindakan usaha atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola B3, menimbun ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha tersebut. Yang terakhir yaitu sektor perkebunan, minerba, dan reforma agraria. Di pasal 88 Undang-Undang PPLH terkait limbah B3 itu menyatakan setiap orang tindakan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020, setiap orang atau tindakan atau kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan B3 itu dapat mengelola B3. Selanjutnya itu pidana terhadap pengusaha dihilangkan, sedangkan pidana masyarakat dipertahankan. Kita sama-sama tahu bahwa di Undang-Undang UU PLH itu bagi perusak atau pelanggaran lingkungan hidup dalam segi korporasi itu memuat sanksi pidana. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu menghapuskan hukum pidana dalam pelanggaran lingkungan hidup. Di sini saya menuliskan bahwa pasal 162 Undang-Undang Minerba, pasal 39 dalam Omnibus Law itu mempertegas atau menekankan sanksi pidana pada masyarakat, terutama lingkar tambang. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK atau IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Di pasal lainnya, itu pada pasal 73 Undang-Undang Panas Bumi, pasal 41 dalam Omnibus Law, kembali mempertegas mengenai pidana pada masyarakat. Pada undang-undang sebelumnya, pengenaan pidana hanya 1 tahun. Sedangkan di Omnibus Law itu menjadi 7 tahun penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proyek strategi nasional dan
kuasa atas lahan. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sangat memberikan keleluasaan kepada negara, di mana pada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada pasal 173 tentang kemudahan proyek strategis nasional memperoleh proses pengadaan tanah dilakukan oleh badan usaha. Apabila pemerintah tidak dapat melakukannya, pengadaan tanah ini kemudian bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyerahkan kepemilikannya apabila lokasi tersebut diperuntukkan bagi proyek strategis nasional. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.